Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Fatoni pada channel Belajar Bersama Pak Fatoni. Hari ini kita akan membahas materi mengenai hubungan antara makhluk hidup, atau nanti pada intinya yang akan kita kupas adalah simbiosis. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi-materi yang Pak Fatoni berikan. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke fokus pembelajaran kita hari ini, yaitu simbiosis, kita mulai dulu dari individu. Individu dalam dunia makhluk hidup dapat diartikan sebagai makhluk hidup tunggal atau organisme tunggal. Contohnya adalah seekor kucing. Nah, seekor kucing adalah contoh dari individu, karena seekor kucing adalah makhluk hidup yang jumlahnya tunggal atau satu. Sekali lagi, individu itu adalah makhluk hidup atau organisme tunggal. Berikutnya, setelah individu ada yang disebut sebagai populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang tinggal bersama di suatu tempat. Dan contoh dari populasi adalah kawanan gajah. Kawanan gajah adalah kumpulan dari beberapa ekor gajah. Jadi gajah-gajah, individu-individu gajah yang berkumpul dan tinggal bersama di suatu tempat itu disebut sebagai populasi gajah. Jadi populasi ini adalah sekumpulan individu sejenis yang tinggal bersama di suatu tempat. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh lain dari populasi? Nah, tentu saja bisa kan? Selanjutnya, setelah populasi ada yang disebut sebagai komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh dari komunitas adalah ini. Komunitas yang ada pada padang rumput. Di situ ada populasi jerapah, populasi banteng, populasi rusa, dan populasi singa. Kumpulan dari beberapa populasi inilah yang disebut sebagai komunitas. Mereka tinggal di daerah yang sama dan mereka saling berinteraksi. Ini disebut sebagai komunitas. Baik anak-anak, agar kalian lebih memahami perbedaan individu, populasi, dan komunitas, silakan kalian perhatikan gambar ini. Kita lihat individu adalah makhluk hidup tunggal. Di sini digambarkan sebagai seekor gajah. Kemudian populasi yang tadi kita artikan sebagai kumpulan beberapa individu, di sini digambarkan kumpulan dari beberapa gajah. Beberapa gajah yang tinggal bersama disebut sebagai populasi, dan lebih tepatnya lagi populasi gajah. Nah, kalau komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang tinggal bersama di suatu tempat. Pada gambar ini terlihat ada populasi gajah, populasi burung, bahkan ada populasi harimau, populasi monyet, populasi rusa, ikan, dan sebagainya. Kumpulan dari banyak populasi inilah yang disebut sebagai komunitas. Selanjutnya ada yang dinamakan sebagai ekosistem. Nah, kalau ekosistem ini adalah hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya.
atau antara komunitas dengan lingkungannya. Di gambar ini bisa kita lihat ada ekosistem di sebuah hutan ya. Di situ ada hutan, ada sungai, ada beberapa populasi, di situ ada ikan, ada katak, rusa, itu ada hewan rakun, burung, kura-kura, capung, dan beberapa makhluk hidup lain. Ini disebut sebagai ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, bisa kita perhatikan gambar. Di sini ada gambar hutan tropis ya. Kalau ini bisa kita lihat seperti hutan tropis yang ada di Kalimantan. Itu adalah habitat dari berbagai macam makhluk hidup. Ya, tentunya pasti ada buaya di sana, ada monyet, ada ular, dan masih banyak hewan-hewan lain dan juga tumbuhan-tumbuhan, macam-macam tumbuhan. Itu disebut sebagai habitat tempat tinggalnya. Di sini habitat yang ada pada gambar ini adalah hutan dan juga sungai. Hutan dan sungai ini bisa kita sebut sebagai habitat atau tempat tinggal dari makhluk hidup. Selanjutnya kita akan masuk ke menu utama atau pembahasan utama kita, yaitu simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis kita artikan sebagai hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Sekali lagi, simbiosis adalah hubungan timbal balik antar dua, perlu kita garis bawahi, antar dua jenis makhluk hidup yang saling berdampingan. Dua di sini adalah dua jenis makhluk hidup yang berbeda yang saling berdampingan. Hubungan antara kedua makhluk hidup itu disebut sebagai simbiosis. Secara umum, simbiosis dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah mutualisme, yang kedua ada komensalisme, dan yang ketiga ada parasitisme. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Jadi pihak makhluk hidup yang pertama untung dan yang kedua juga untung, saling menguntungkan, itu disebut sebagai simbiosis mutualisme. Contohnya di sini ada kupu-kupu dengan bunga, yang mana kupu-kupu diuntungkan karena dapat memperoleh makanan dari nektar bunga, sedangkan bunga dapat keuntungan dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Yang kedua, ada di situ adalah gambar dari akar kacang. Akar kacang ini bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang saling menguntungkan, di mana bakteri dapat tempat tinggal, sedangkan dari aktivitas bakteri itu dapat menyuburkan tanah, menyuburkan tempat tinggal dari kacang sehingga kacang dapat tumbuh dengan baik. Kemudian ada hubungan antara kerbau dengan burung jalak, di mana kedua hewan itu memperoleh keuntungan ya. Kerbau itu dengan adanya burung jalak di punggungnya, kutu-kutu di tubuh kerbau bisa habis, sedangkan si burung jalak mendapatkan makanan dari punggung kerbau itu. Kemudian lalat dengan bunga bangkai, simbiosis mutualisme, yaitu si lalat mendapat makanan dan bunga bangkai terbantu penyerbukannya. Kemudian ikan badut yang bersimbiosis dengan anemon, ya, di mana di situ ikan badut mendapat keuntungan tempat tinggal dan anemon mendapat keuntungan dibantu dalam perkembangbiakannya nanti untuk penyerbukan dari perkembangbiakan si anemon itu. Dan yang terakhir di sini, contoh terakhir di sini ada lebah dan bunga. Ini hampir sama dengan kupu-kupu dengan bunga tadi, di mana lebah mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga dan bunga mendapat keuntungan dibantu penyerbukannya oleh lebah. Berikutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan sesama makhluk hidup
yang mana yang pihak satu mendapat keuntungan namun pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya yang satu dapat keuntungan, yang satu tidak mendapat apa-apa, tidak rugi juga tidak untung. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah di sini ada bunga anggrek dengan inangnya, kemudian sirih dengan inangnya, jamur dengan inangnya, juga tumbuhan paku dengan inangnya. Dan yang kelima ada ikan hiu dan remora. Di sini saya sebutkan bahwa ikan hiu dan remora itu termasuk komensalisme. Di sebagian literasi menyebutkan ikan hiu dan remora itu adalah mutualisme. Kenapa saya masukkan ke komensalisme? Karena dalam hal ini hiu tidak mendapatkan keuntungan apapun dan juga tidak dirugikan, sedangkan remora mendapat keuntungan, yaitu mendapat perlindungan dan mendapatkan sisa makanan. Sedangkan untuk tadi yang anggrek, sirih, paku dan jamur itu tumbuhan-tumbuhan tadi yaitu anggrek, sirih, jamur dan paku mendapat keuntungan tempat tinggal di pohon inangnya. Sedangkan pohon inang di sini tidak dirugikan karena tidak diserap makanannya oleh tumbuhan-tumbuhan tadi. Jadi ini adalah beberapa contoh dari simbiosis komensalisme. Yang terakhir, simbiosis ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan makhluk hidup di mana yang satu mendapat keuntungan dan yang satu dirugikan. Artinya di dalam simbiosis parasitisme ini ada pihak yang untung dan juga ada pihak yang rugi. Contohnya di sini ada yang pertama ini ada kutu dengan rambut atau kepala manusia, yang mana kutunya mendapat makanan dari darah manusia, dan si manusia ini kalau di rambutnya ada kutu pasti tidak nyaman karena gatal-gatal. Kemudian cacing pita dengan manusia, di mana manusia dirugikan karena akan menjadi penyakit, sedangkan cacing ini mendapat makanan dari tubuh manusia. Nyamuk dengan manusia, nyamuk mendapat makanan dan manusia dirugikan bila nyamuk itu membawa penyakit. Kemudian benalu dengan pohon inangnya, di mana di sini benalu mendapat keuntungan tempat tinggal dan menyerap makanan, sedangkan pohon inang yang ditumbuhi benalu itu lama-kelamaan akan mati karena makanan dari pohon inang akan dimakan oleh benalu. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Bila ada yang ditanyakan, silakan menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa, tetap semangat belajar, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.